Bagi Anda YouTuber pemula yang ingin meningkatkan kualitas thumbnail, Anda telah berada di video yang tepat. Pada video ini, akan dijelaskan cara membuat thumbnail YouTube di Canva untuk menaikkan rasio klik tayang video kita. Sebelum kita masuk ke tutorial pembuatan thumbnail melalui aplikasi Canva, terlebih dahulu akan kita bahas pentingnya membuat thumbnail yang berkualitas untuk meningkatkan view channel YouTube kita. Salah satu faktor yang mungkin paling dianggap remeh saat berusaha untuk mendapatkan jam tayang di YouTube adalah thumbnail. Padahal salah satu faktor penting di algoritma YouTube adalah rasio CTR atau rasio klik tayang. Yaitu berapa persen orang yang klik saat melihat tampilan thumbnail video kita di YouTube. Semakin besar rasio klik tayang, maka video kita semakin banyak dipromosikan oleh YouTube ke lebih banyak orang lagi. Dengan mempraktekkan tips-tips yang akan kami berikan, dapat meningkatkan rasio klik tayang di channel kita. Tips pertama cara membuat thumbnail yang bagus adalah dengan memperhatikan halaman home YouTube atau dikenal dengan beranda. Kemudian perhatikan dari semua thumbnail yang muncul di beranda, thumbnail mana yang pertama kali menarik perhatian kita. Lihat thumbnail itu dan buat catatan tentang apa yang membuat thumbnail itu menarik. Lakukan hal yang sama beberapa kali, lihat 4 atau 5 thumbnail yang menarik, kemudian buatlah daftar hal-hal yang menarik perhatian kita dari masing-masing thumbnail tersebut. Dengan melakukan hal ini, kita bisa mendapatkan inspirasi atau ide dari thumbnail orang lain tanpa harus menyalinnya atau melakukan hal yang sama persis. Kita bisa mendapatkan ide bagaimana bentuk thumbnail yang menarik, susunan atau layout gambar dan tulisan di dalam thumbnail, komposisi warna yang digunakan, dan lain-lain. Perhatikan juga perbedaan thumbnail sesuai dengan niche atau fokus tema channelnya. Desain thumbnail channel masakan tentu saja berbeda dengan desain thumbnail channel gaming. Tips berikutnya untuk membuat thumbnail yang berkualitas adalah gunakan aturan BHOMPUK, yaitu biru, hijau, oranye, merah, pink, ungu, dan kuning. Pada saat penonton melihat thumbnail video kita di halaman beranda, atau halaman hasil share YouTube, atau halaman rekomendasi, pada dasarnya thumbnail video kita bersaing dengan thumbnail video orang lain di halaman yang sama, berusaha untuk merebut perhatian penonton tersebut. Oleh karena itu, yang kita inginkan adalah perhatian mereka segera tertuju ke thumbnail video kita di antara 10 atau 20 atau 100 video lainnya, untuk meningkatkan kemungkinan mereka klik thumbnail dan menonton video kita. Dan salah satu faktor utama yang mendukung hal tersebut adalah penggunaan salah satu atau beberapa warna BHOMPUK pada thumbnail. Pada dasarnya, memiliki bagian thumbnail berwarna biru cerah, hijau, oranye, merah, pink, ungu atau kuning, cenderung membuat thumbnail kita benar-benar menonjol di antara thumbnail lain dan mendapatkan perhatian lebih cepat. Hal ini bisa kita buktikan sendiri, saat mencari video dengan menggunakan kata kunci tertentu melalui fitur share YouTube, maka mata kita pasti langsung tertuju pada thumbnail yang memiliki warna lebih cerah seperti merah, atau hijau, atau biru, yang langsung menarik perhatian kita. Sebaliknya, jika kita melihat thumbnail yang menggunakan warna pucat atau tidak cerah, thumbnail tersebut cenderung kurang menonjol dan kurang menarik perhatian kita dengan cepat. Rumus aturan BHOMPUK ini bisa diterapkan pada gambar thumbnail atau warna teks pada thumbnail atau warna background di belakang gambar dan teks. Hal ini dapat dibuktikan secara statistik, saat video mendapat banyak klik dan view di YouTube, itu karena thumbnail video tersebut cenderung lebih cerah dan lebih berwarna. Jadi, pertimbangkan untuk menggunakan warna-warna biru, hijau, oranye, merah, pink, ungu, atau kuning saat desain thumbnail video kita. Tips ketiga cara membuat thumbnail yang bagus adalah dengan menarik fokus perhatian ke subjek utama thumbnail kita. Jika kita menggunakan foto diri kita sendiri sebagai thumbnail, sebaiknya memisahkan foto diri kita dari gambar background, lalu tambahkan bayangan putih di belakang foto kita. Bisa juga dengan menambahkan gambar panah ke area thumbnail yang ingin kita sorot sebagai fokus utama dalam thumbnail. Dengan cara ini, maka kita berhasil menarik fokus perhatian penonton ke subjek utama thumbnail. Tips berikutnya cara membuat thumbnail yang menarik adalah dengan membuat thumbnail yang mudah dimengerti oleh penonton. Jika kita melihat sebuah thumbnail dan membutuhkan waktu lebih dari 5 detik bahkan 10 detik untuk memahami konten apa yang bakal didapatkan saat menonton video tersebut, maka kita sudah kehilangan minat sepenuhnya pada thumbnail itu. Jadi jika kita membuat thumbnail dengan gambar yang buram, atau seperti belum diedit, atau mengandung terlalu banyak gambar dalam satu thumbnail, dapat berpotensi kehilangan banyak view. Karena mereka membutuhkan waktu terlalu lama untuk memahami tentang apa video ini sehingga membuat mereka kehilangan minat untuk klik. Sedangkan jika thumbnail bersih dan teratur, dan juga mudah dipahami, dapat mempertahankan perhatian penonton dan menarik minatnya untuk klik thumbnail video kita.
Tips kelima cara membuat thumbnail yang menarik adalah dengan menambahkan tulisan ke dalam thumbnail. Yang harus diperhatikan saat menambahkan tulisan adalah besar huruf tidak boleh terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Menurut data statistik, 75% orang menonton YouTube melalui smartphone. Ini adalah ukuran thumbnail pada layar komputer. Jika dibandingkan, kira-kira ini adalah ukuran thumbnail pada layar smartphone kita. Sehingga sebagai konten kreator, kita pun harus mendesain tulisan agar mudah dibaca pada smartphone. Selain besar huruf, faktor lain yang harus diperhatikan adalah tulisan pada thumbnail tidak boleh sama dengan judul video, contohnya seperti ini. Selain tulisannya jadi kecil tidak terbaca, juga tidak memiliki fungsi apapun karena sama dengan judul. Tulisan pada thumbnail harus melengkapi judul video, contohnya seperti ini. Jika video berjudul cara menambah subscriber YouTube, maka tulisan pada thumbnail bisa kita desain menjadi 1000 subs dengan cepat. Selain melengkapi judul, tulisan pada thumbnail juga berfungsi bikin penasaran orang untuk klik video kita. Namun berhati-hatilah bahwa tidak semua konten cocok untuk diberi tulisan pada thumbnail. Contohnya konten masakan. Tulisan pada thumbnail masakan justru merusak pemandangan. Untuk channel masakan, buatlah thumbnail yang berisi gambar hasil akhir masakan kita, dengan sudut pandang yang sangat menggiurkan orang untuk makan hasil masakan tersebut, dan akhirnya tergoda untuk klik video kita. Jadi silahkan bereksperimen pada beberapa video, pakai tulisan dan tidak pakai tulisan. Mana yang menghasilkan rasio klik tayang paling besar? Tips berikutnya cara membuat thumbnail yang bagus adalah perhatikan layout gambar dan tulisan agar tidak tertutupi oleh keterangan durasi video kita. Jika diperhatikan lebih seksama, ternyata YouTube meletakkan keterangan durasi video di pojok kanan bawah thumbnail. Pastikan keterangan durasi video itu tidak menutupi subjek utama thumbnail, baik itu gambar maupun tulisan. Contohnya seperti ini, tulisan 4000 jam tayang cepat, tertutup oleh keterangan durasi waktu ini, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan kepada penonton jadi gagal. Kami segera melakukan perubahan layout thumbnail sehingga hasilnya seperti ini. Tulisan pada thumbnail jadi mudah terbaca dibanding sebelumnya. Jadi, sangat-sangat penting ketika kita membuat desain thumbnail, semua subjek utama baik gambar maupun tulisan, ditempatkan sejauh mungkin dari bagian pojok kanan bawah yang berisi keterangan durasi video kita ini. Dengan menerapkan semua tips yang kami berikan, dapat meningkatkan rasio klik tayang video, sehingga berdampak pada peningkatan jam tayang channel YouTube kita. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube Anda, silakan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Berikutnya kami akan jelaskan tutorial cara membuat thumbnail YouTube di Canva yang dapat meningkatkan rasio klik tayang video kita. Langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu dua foto dengan kualitas HD, minimal 1280x720, satu foto background, dan satu lagi foto subjek utama yang akan menjadi fokus thumbnail. Hindari menggunakan foto dari screenshot video karena biasanya foto kurang tajam atau agak buram. Jadi luangkan waktu saat atau setelah selesai membuat konten, ambillah foto subjek utama tersebut dengan kualitas yang baik menggunakan HP kita. Jika subjek utama thumbnail adalah foto diri kita sendiri, usahakan mengambil foto dengan latar belakang yang bersih, tidak banyak barang, hanya satu warna saja, dan warna yang kontras dengan warna baju yang kita gunakan saat itu. Langkah berikutnya adalah crop atau potong background dari subjek utama thumbnail. Dalam contoh ini, subjek utamanya adalah foto kita sendiri. Caranya, ketik www.remove.bg pada web browser kita, lalu klik upload image. Pilih foto yang akan kita crop background-nya. Setelah selesai, klik download dan foto siap untuk digunakan. Langkah ketiga adalah buka aplikasi Canva. Ketik www.canva.com pada web browser kita, akan muncul halaman beranda. Ketik YouTube pada kolom search, lalu pilih dan klik YouTube Thumbnail, maka kita akan masuk ke halaman desain thumbnail. Pilih Create Blank YouTube Thumbnail. Pada icon sebelah kiri, klik upload media, klik device, pilih file foto background dan foto subjek utama yang sudah kita crop tadi. Langkah selanjutnya kita pilih foto background terlebih dahulu, klik foto sehingga akan masuk ke area desain thumbnail di sebelah kanan. Atur dan perbesar foto hingga memenuhi seluruh area dengan sempurna. Klik menu Adjust, naikkan pengaturan blur hingga angka 15 atau sesuaikan menurut kebutuhan. Sesuai tips yang diberikan sebelumnya, pengaturan ini menciptakan efek thumbnail yang bersih, serta membuat subjek utama tampak menonjol dibandingkan background. Langkah kelima adalah mulai menyusun layout subjek utama thumbnail. Caranya klik kembali menu upload di sebelah kiri.
lalu klik foto subjek utama kita, maka foto tersebut akan pindah ke area desain di depan gambar background yang tadi. Atur posisi dan besar kecilnya foto subjek utama. Perhatikan tips mengenai keterangan durasi video yang akan muncul di pojok kanan bawah, saat menyusun posisi subjek utama ini. Berhubung subjek utama dalam contoh ini adalah foto diri, maka akan ditempatkan di sisi kanan, karena akan ditambahkan tulisan di sisi kiri yang tidak tertutup oleh keterangan durasi video kita. Jika tidak menggunakan tulisan, subjek utama bisa kita letakkan di tengah thumbnail. Langkah berikutnya akan kita tambahkan tulisan. Klik icon teks yang ada di sebelah kiri, klik add a heading, maka akan muncul tulisan di area desain thumbnail. Ganti tulisan dengan yang telah kita rencanakan sebelumnya, misal 1000 subs. Ganti font dengan cara klik drop-down menu, lalu pilih font sesuai dengan selera kita. Perbesar ukuran font hingga 130, lalu posisikan di area kosong sesuai keinginan. Klik text color untuk merubah warna font. Lalu klik menu efek, pilih neon. Naikkan intensity menjadi 100. Sekarang tulisan kita sudah lebih menonjol dari background. Untuk menambah tulisan, klik titik 3 pada menu di atas, lalu klik duplicate. Lalu ubah tulisan dan atur posisinya hingga mudah untuk dibaca oleh penonton. Sesuai dengan tips yang diberikan sebelumnya, pengaturan ini bermanfaat agar penonton mudah untuk memahami thumbnail dengan cepat. Langkah ketujuh adalah menambahkan objek berwarna sebagai pelengkap. Dalam contoh ini, akan kita tambahkan logo YouTube pada thumbnail. Caranya klik icon photos yang ada di sebelah kiri, lalu ketik YouTube. Setelah muncul, pilih satu foto yang sesuai keinginan dan kebutuhan thumbnail kita, maka logo YouTube akan pindah ke area desain thumbnail di sebelah kanan. Atur besar dan posisi gambar agar thumbnail tampak menarik. Sesuai dengan tips BHOMPUK yang diberikan sebelumnya, pengaturan ini berfungsi untuk menarik perhatian penonton dengan warna-warna yang cerah menyala. Langkah terakhir, klik download di pojok kanan atas untuk mendownload thumbnail yang telah selesai kita desain. Dengan mempraktekkan semua tips yang diberikan, maka dapat meningkatkan rasio klik tayang video, sehingga berdampak pada peningkatan jam tayang channel YouTube kita. Semoga video tentang cara membuat thumbnail YouTube ini bermanfaat, dan selamat mempraktekkan tips-tips yang diberikan untuk mengembangkan channel YouTube Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.